Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya seluruhnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Pendengar Sirah Nabawiyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat pada pagi hari ini, bab 112. Dari Umi Nini Gawat, doakan semua pendengar Sirah Nabawiyah dikaruniakan umur yang panjang, diampuni dosa-dosanya, dikaruniakan rizki yang berkah, dan insya Allah kelak di akhirat layak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau adalah manusia paling mulia, manusia yang menjadi utusan Allah dan memberikan tuntunan kepada kita, sehingga kita jangan lupa setiap hari untuk bersolawat. Dan sekali lagi Umi Nini ingatkan, masih dalam pandemi ini jangan lupa setiap keluar rumah ikuti prokes kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemimpin seluruh pasukan ini adalah Abu Sufyan, yang dimaksud adalah pasukan dari Arab, persekutuan Arab, dengan kesepakatan bahwa jika sudah tiba di Madinah, tampuk kepemimpinan akan digilir setiap hari kepada setiap pemimpin suku yang lain. Orang-orang Mekah termasuk anak-anak dan kaum wanitanya bersorak-sorai mengiringi kepergian pasukan raksasa itu. Abu Sufyan kini bisa tersenyum. Muhammad dan Madinah akan tumpah, pikir Abu Sufyan. Tidak ada suatu kekuatan pun yang bisa membendung pasukan sebanyak ini. Cuma dua pilihan bagi Muhammad: bertahan sampai mati di kotanya atau pergi mengungsi ke tempat yang jauh. Ketika mengetahui keberangkatan pasukan musuh, kaum muslimin merasa amat terkejut. Kini seluruh kabilah Arab sudah bersatu untuk memusnahkan mereka. Apa yang harus dilakukan kaum muslimin? Rasanya sudah tidak mungkin melawan dengan keluar kota seperti pada perang Uhud. Kini jumlah lawan yang datang lebih banyak lagi, 3 kali lipat dari dahulu yang mereka hadapi. Ribuan manusia bersenjata lengkap, ditunjang dengan barisan berkuda dan unta, tak mungkin dihadapi dengan cara berhadap-hadapan, muka secara langsung. Rasulullah SAW segera mengajak para sahabatnya berunding. Semua sepakat bahwa mereka harus bertahan di Madinah, tidak ada cara lain. Namun, itu saja belumlah cukup, sebab pasukan musuh sebesar itu akan mampu merebut rumah demi rumah dan jalan demi jalan di Madinah yang akan dipertahankan kaum muslimin. Apalagi keberadaan kaum wanita, anak-anak, dan orang tua akan menambah beban pasukan yang bertahan. Seorang sahabat Rasulullah SAW menemukan jawaban, yaitu menggali parit. Ya Rasulullah, demikian sahabat itu mengajukan usul. Dulu, jika kami orang-orang Persia sudah dikepung musuh, kami membuat parit di sekitar kami. Orang yang mengajukan usul itu adalah Salman Al-Farisi,
Salman si orang Persia itu, usulnya cerdik, itu segera diterima oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat segera mulai menggali parit di sekitar kota Madinah. Jumlah kaum muslimin ada 3.000 orang. Setiap 10 orang ditugasi menggali parit sepanjang 40 hasta. Karena itulah perang ini disebut perang Khandaq atau perang parit atau perang Ahzab atau perang sekutu. Disebut perang sekutu karena pasukan yang dihadapi kaum muslimin adalah pasukan persekutuan dari beberapa kabilah Arab. Maka dimulailah perlombaan itu, manakah yang lebih dulu kaum muslimin menyelesaikan parit ataukah pasukan Ahzab tiba di Madinah. Menyadari bahwa waktu sangat penting dalam keadaan ini, semua orang pun bekerja keras. Rasulullah SAW sendiri terjun dalam penggalian itu. Begitu kerasnya Rasulullah SAW ikut bekerja, seorang sahabat bernama Al-Barra bin Azib berkata, pada waktu perang Ahzab, saya melihat Rasulullah SAW menggali parit dan mengusung tanah galian sampai saya tidak dapat melihat dada beliau yang berbulu lebat karena tebalnya tanah yang menempel dan melumurinya. Kaum muhajirin dan ansor bekerja sambil melantunkan syair penuh semangat. Kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad untuk setia kepada Islam selama kami masih hidup. Ucapan ini dijawab Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka berkatilah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Tiba-tiba di suatu bagian, galian tertunda karena ada sebuah batu besar yang begitu kuat dan tidak bisa dipisahkan oleh sahabat. Mereka pun melapor kepada Rasulullah. Rasulullah, sebuah batu menghambat kelancaran kami dalam penggalian parit. Biarkan aku yang turun, sabda Rasulullah SAW. Beliau pun turun dan menghancurkan batu sambil mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Batu yang keras itu pun hancur seperti pasir. Pada saat itu Allah SWT memberi Rasulullah SAW penglihatan tentang masa depan kaum muslimin. Setelah pukulan pertama, Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, aku benar-benar bisa melihat istana-istana yang bercat merah saat ini. Setelah itu, beliau menghantam untuk kali keduanya batu keras yang tersisa sampai sebagiannya hancur menjadi pasir. Saat itu, Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, aku diberi tanah Persia. Demi Allah, saat ini aku bisa melihat istana Madain yang bercat putih. Bismillahirrohmanirrohim. Sambil mengucapkan itu, Rasulullah SAW menghantam sisa terakhir batu itu sampai hancur menjadi pasir. Beliau pun bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, dari tempatku ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang Son'a. Di kemudian hari setelah Rasulullah SAW wafat, semua negeri yang beliau sebut itu takluk dalam pelukan Islam. Saat menggali, Rasulullah SAW mengganjal perut beliau dengan 2 buah batu untuk menahan lapar. Para sahabat yang lain pun melakukan hal yang sama. Melihat ini, Jabir bin Abdullah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang sebentar. Sampai di rumah, Jabir bertanya kepada istrinya, aku tidak akan membiarkan Rasulullah SAW kelaparan.
apakah kamu mempunyai sesuatu? Ya, aku punya gandum dan seekor anak kambing. Kemudian Jabir memasak daging kambing dalam periuk dan memasukkan tepung gandum ke dalam pembakaran roti. Setelah itu, ia menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ada sedikit makanan. Datanglah engkau bersama seorang atau dua orang sahabatmu." Rasulullah SAW bertanya, "Berapa banyakkah makanan itu?" Jabir menyebutkan jumlah makanannya yang sedikit itu. Rasulullah SAW bersabda, "Itu cukup banyak dan baik. Katakanlah kepada istrimu, jangan diangkat masakan itu dari atas tungku dan jangan mengeluarkan roti dari bahan bakarnya sebelum aku datang," kata Rasulullah kepada Jabir. Kemudian Rasulullah SAW memanggil para sahabat Ansor dan Muhajirin. "Wahai para penggali parit, mari kita datang. Sesungguhnya Jabir memasak makanan yang besar." Mendengar itu Jabir sampai mengangangkan mulutnya. Bagaimana ya makanan sedikit itu cukup buat seluruh orang? Ternyata makanan itu cukup untuk membuat semua orang kenyang. Bahkan masih tersisa. Pada saat lain, Rasulullah SAW juga membagikan setangkup kurma kepada begitu banyak orang. Demikianlah bab yang 112 pada hari ini bisa kita petik pelajaran begitu mulianya hati Rasulullah yang kelaparan mengganjal dengan perut sehingga salah satu sahabatnya yang bernama Jabir menyiapkan makanan yang harusnya cukup untuk 2 atau 3 orang bisa cukup untuk semua penggali parit. Karena itulah rezeki dari Allah. Allah Maha Kaya karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, utusannya yang paling dicintai dan dimuliakan. Demikianlah, mudah-mudahan bisa kita petik hikmahnya untuk kisah Sirah Nabawiyah pada hari ini. Kita bertemu lagi esok dengan bab yang selanjutnya dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.